Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa, tanggal 22 Desember tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh indah kita dengarkan. Maria menyanyikan pujian kepada Allah atau kidung Magnificat. Dalam lagu pujian, Bunda Maria memuliakan Tuhan dengan bergembira karena Ia dipilih Allah menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Walaupun dipilih Tuhan, Maria selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang hanya menjalankan perintah Tuhan tanpa mengeluh, apalagi menolak rencana Tuhan. Sebagai hamba Allah, ia tidak pernah membanggakan dirinya dan memiliki kerendahan hati. Segala penyelenggaraan Allah melalui Maria menghasilkan karya Allah yang nyata dengan hadirnya Yesus sebagai sumber keselamatan bagi kita. Seturut teladan Maria, bagaimana sikap kita atas berkat yang telah Tuhan berikan? Apakah kita turut meneladani ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria akan karya keselamatan Allah dalam keluarga kita? Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu ikatan perkawinan, kehadiran anak adalah suatu yang dinantikan. Kehadiran anak merupakan karunia atau berkat yang diberikan Allah, sehingga dapat dikatakan keluarga adalah tempat kudus bagi kehidupan, tempat di mana kehidupan dilahirkan dan dirawat. Sebagaimana Tuhan bersabda dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 7, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Lalu, bagaimanakah sikap kita sebagai orang tua menanggapi berkat Allah tersebut? Saudara-saudari terkasih, peran orang tua tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan anak, karena keluarga sebagai tempat menabur dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak-anak. Perlu kerendahan hati dalam menanggapi tingkah laku anak-anak, khususnya ketika anak-anak beranjak remaja. Orang tua perlu melihat dari sudut pandang remaja, hindari ngegas atau cepat menilai, cepat marah saat diskusi dengan anak-anak, tetapi cari tahu kesukaan anak dan mencoba menanggapi bahasa gaul yang lagi ngehit. Demikian juga kepada pasangan hidup kita. Kesetiaan, ketaatan, dan cara saling melayani satu dengan yang lain
saling memberikan perhatian di sela-sela aktivitas sehari-hari, terlebih saat berkumpul di rumah, sehingga keluarga sebagai gereja rumah tangga secara nyata melaksanakan karya keselamatan dari Allah. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat, di mana kita diajak turut bersukacita menyambut kedatangan Sang Immanuel. Kiranya setiap keluarga memiliki kerendahan hati supaya kita mampu mensyukuri aneka berkat yang Tuhan anugerahkan. Membuka hati atas karya keselamatan Allah melalui saling melayani, memberikan perhatian antar anggota keluarga, saling setia dan taat dalam membina panggilan hidup berkeluarga, serta menyambut Sang Immanuel dengan bersukacita dan bergembira, sehingga terang Kristus sungguh nyata hadir di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.